Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang nonton film kartun Dora the Explorer? Tahu nggak siapa nama hewan monyet teman si Dora? Yang tahu hebat banget sih, soalnya cuma 1% yang bisa jawab. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, ternyata ada sebuah franchise game mirip Dora, namun dibuat jadi lebih gelap dan mengerikan. Tak lain dan tak bukan adalah Amanda the Adventurer yang baru-baru ini merilis pengumuman resmi mengenai update versi 1.4.1. Hal ini beneran bikin heboh penggiat game karena update kali ini benar-benar beda dari sebelumnya. Developer Menglit mau mencoba untuk mengumumkan perilisan game aslinya di tahun 2023 nanti dengan cara yang inovatif dan menegangkan. Jika sebelumnya game Amanda hanya memberikan interaksi searah pada cuplikan kaset tua, kini pemain bisa mengeksplorasi kamar di dalam game tersebut. Oh iya, buat kamu yang belum tahu nih apa itu Amanda the Adventurer, ini merupakan sebuah game horror puzzle yang bercerita tentang rekaman kaset tua program televisi anak. Kaset ini ditemukan di loteng gudang dan saat disetel ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Aku udah pernah bahas alur cerita Amanda di video sebelumnya. Coba deh tap tombol di atas biar kamu tahu jalan ceritanya. Kali ini aku akan fokus untuk membahas setiap pesan rahasia yang muncul dalam update terbaru Amanda the Adventurer. Aku juga butuh bantuanmu untuk tulis teori versi kamu di kolom komentar ya. Langsung saja kita bahas. Di awal permainan kita akan melihat televisi tua dengan coretan merah di atas dindingnya. Dari sini kita bisa menggerakkan sudut pandang serta lokasi seolah-olah player bisa kita kendalikan. Nah, yang serem adalah di sekeliling tembok ruangan itu langsung dipenuhi dengan berbagai macam coretan merah darah yang mengerikan, seolah-olah ada kejadian mengerikan terjadi di lokasi tersebut. Sekedar info, bingkai foto di sebelah kiri televisi terlihat ada anak lelaki menggendong anak perempuan yang misterius. Selidik punya selidik, mereka diindikasi sebagai korban dari Amanda the Adventurer yang entah kenapa berubah menjadi karakter animasi sadistik dalam permainan ini. Buktinya adalah Amanda dan Wooly selalu terlihat bersama selayaknya saudara kandung. Dan juga di salah satu tape-nya ada adegan saat Amanda dan Wooly menyebut nenek mereka. Dari sinilah banyak yang berspekulasi kalau semasa hidup mereka berdua adalah sosok saudara kandung dalam foto tersebut. Namun sayangnya saudari perempuan itu jatuh lebih dalam sebagai iblis Amanda. Berbeda dengan Wooly yang masih memiliki sedikit kesadaran untuk memperingati pemain. Menurutmu gimana mengenai teori ini? Apa kamu punya teori lain terkait bingkai foto tersebut? Sekarang kita akan bahas satu persatu pesan yang tertulis di tembok ya. Di sisi kanan tembok ada tulisan, "Sudah terlambat bagiku, aku minta maaf untuk perbuatanku," dan tepat di atasnya ada tulisan, "Jangan ditonton." Namun dengan efek tulisan dicoret, pesan ini mencoba untuk menyampaikan rasa penyesalan karena ada sesuatu yang sudah ia langgar, namun terlambat untuk diperbaiki. Maka dari itulah penulisnya mencoba untuk memperingati calon korban berikutnya, yakni kita sebagai player untuk tidak melihat rekaman tersebut. Kemudian di bagian atas lagi tertulis siapa dia, lalu lebih ditekankan lagi sebenarnya dia ini apa, yang seolah memberikan label pada sosok Amanda bahwa anak ini tuh bukan sembarang orang, melainkan sesuatu yang bukan manusia. Pesan ini juga semakin mencekam saat mencoba untuk bertanya sudah berapa lama dia melakukan hal ini. Ada kemungkinan kalau korban dari kaset Amanda itu tidak hanya satu, namun ada sangat banyak. Sama seperti teoriku sebelumnya, setiap korban yang berhasil masuk dalam perangkat Amanda akan dijadikan sebagai pemeran figuran benda-benda mati dan terjebak dalam kaset itu selamanya. Aku udah pernah bahas nih sebelumnya di teori gelap game Amanda. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya, soalnya ngeri banget. Lalu tepat di pojok bawah ada gambar televisi yang mengeluarkan tangan iblis seperti ingin menjangkau penontonnya. Tulisan di dekatnya berkata, "Aku merindukanmu, aku akan menemukanmu." Parah sih, ini fix banget petunjuknya. Amanda benar-benar iblis yang berusaha untuk
merangkap siapapun yang menonton kaset ini. Ngeri banget. Lalu di sebelah pintu putih terpampang jelas sosok iblis Amanda dengan tangan seramnya berusaha untuk mengejar kita. Tulisannya juga berkata jangan lakukan apapun yang ia perintahkan, karena jika kita langgar, siap-siap saja sosok Amanda ini akan mengejar jiwa kita. Semakin jelas juga dengan pesan jangan biarkan dia mengambilmu atau diam dan diam yang di-spam pada bagian bawah tembok. Wah, ini sih beneran pesan peringatan banget. Kira-kira siapa ya yang menulis ini? Ada yang bilang kalau pesan rahasia tersebut ditulis oleh Wooly sebagai usahanya untuk memperingati kita. Tapi menurutku bisa jadi penulisnya lebih dari satu orang. Tidak hanya Wooly, namun ada sosok korban lain yang sudah lebih dulu menjadi korban sebelum kita sebagai player memainkan versi game ini. Buktinya ini nih, tulisan di tembok tersebut mencoba untuk memetakan sebuah petunjuk gambar bola mata dengan 3 cabang serta pertanyaan seputar loteng rumah tersebut. Tulisan ini seolah dibuat oleh korban lain yang juga sama-sama kebingungan mengenai misteri tape tersembunyi itu. Ada lagi nih tulisan, ada sesuatu dalam rekaman itu. Lalu juga aku mendengar sesuatu dan aku sedang diawasi. Tahu nggak, ini semua adalah pesan yang ditulis oleh korban sebelum kita. Bisa jadi ini bukan tulisannya Wooly saja, karena pada akhirnya Wooly sudah terlanjur masuk ke dalam rekaman tape tersebut. Kira-kira siapa korban itu ya? Ada spekulasi lain juga kalau sosok 2 anak dalam bingkai ini merupakan korban sebelum player memainkan versi tersebut. Masuk akal karena aku tidak menemukan kemiripan antara 2 anak ini dengan figur Amanda serta Wooly. Menurutmu gimana teman-teman mengenai teori ini? Komen pendapatmu di bawah ya. Lalu ada juga nih tulisan petunjuk jumlah tape yang tersebar, dan yang paling ngeri adalah sosok wajah bermata besar dengan tetesan darah seolah-olah memperhatikan gerak-gerik kita. Mana tulisan di sampingnya tidak akan bisa sembunyi lagi. Ngeri banget kan? Tapi beneran deh, dari gaya bahasanya besar kemungkinan bukan Wooly yang menulis ini, karena tulisan-tulisan itu seperti petunjuk yang sengaja dibuat oleh korban sebelumnya. Sambil menyelidiki mengenai rekaman Amanda, korban tersebut juga menulis setiap rentetan kejadian mengerikan yang ia alami pada tembok tersebut, seperti orang gila yang hilang harapan. Wah, parah banget, merinding ya. Elprana beneran suka sih sama game ini, soalnya developer kan hanya ingin memberikan pengumuman jadwal rilisnya, tapi dengan inovatif di konsep seperti kita beneran main game. Jadi nih, di versi ini kita bisa mencari setiap rekaman yang tersebar di ruangan tersebut. Lalu setiap rekaman yang sudah kita mainkan akan dimunculkan hint baru untuk petunjuk berikutnya, yang mana kalau digabungkan menjadi angka 2023 alias tahun rilis resmi game Amanda ini. Terus gak kepikiran banget kalau di versi ini beneran kita sebagai manusia yang memainkan peran player loh. Kok bisa? Emang sebelumnya apaan? Nah, sebelumnya kan aku udah bahas tuh kalau sosok player di versi lama adalah iblis Amanda itu sendiri, karena saat televisi mati bayangan iblis terpantul di kaca televisi kan. Terus saat kita hack game Amanda terlihat 3D modeling dari si iblis yang memang menghadap televisi. Tahu nggak sih kalau ini merupakan pesan untuk kita bahwa di versi-versi sebelumnya iblis mencoba untuk menyempurnakan rekaman film Amanda The Adventurer sebelum benar-benar mencari korban berikutnya, yaitu kita sebagai player. Dan di versi ini saat semuanya telah disiapkan dengan matang oleh sang iblis, player terjebak dalam rumah Tante Kate yang diwariskan sesuai dengan deskripsi game. Lalu satu persatu misteri bermunculan, dimulai dengan rekaman tua Amanda The Adventurer yang player temukan di loteng gudang rumah Tante Kate. Jadi beneran mereka sangat memikirkan alur waktu game ini dengan detil. Beneran mind blowing banget kan? Kalau nanti ada update terbaru mengenai game ini, please beritahu Elprana ya di kolom komentar. Aku akan bahas lagi teori-teori lainnya. Oh iya, kalau kamu punya analisis lain jangan sungkan untuk tulis di bawah. Sekalian aku mau kasih info nih kalau Elprana punya channel YouTube khusus untuk shorts, namanya Elprana Story. Seru banget loh channelnya, udah kupin juga di kolom komentar. Pastikan kamu subscribe ya. Buat selanjutnya, kalau kamu ingin aku bahas topik-topik tertentu, jangan sungkan untuk kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.